Oke, perhatian semuanya. Ada aturan baru untuk dana bantuan operasional satuan pendidikan atau dana BOSP di tahun 2026. Nah, ini penting banget nih, karena akan sangat mempengaruhi cara sekolah kita mengelola anggaran. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa aja poin-poin krusial yang wajib kita semua ketahui. Jadi, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat dasar hukum dari aturan baru ini. Terus kita cek siapa aja sih yang berhak dapat dana ini, gimana caranya uangnya bisa sampai ke sekolah, terus aturan main penggunaannya gimana, dan yang terakhir, yang nggak kalah penting, apa saja yang dilarang dan kewajiban pelaporannya. Siap? Mari kita mulai. Oke, bagian pertama. Kita mulai dari yang paling mendasar dulu ya. Apa sih sebenarnya peraturan baru ini? Dan yang lebih penting, kenapa peraturan yang lama harus diganti? Apa sebetulnya yang mendorong perubahan ini? Yuk, kita samakan persepsi dulu. Menurut peraturan yang paling baru ini, apa sebetulnya definisi dari dana BOSP itu sendiri? Gampangnya begini, dana BOSP itu adalah uang dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk biaya operasional sekolah. Tapi ada dua kata kunci di sini, non-fisik dan non-personalia. Artinya apa? Artinya dana ini bukan buat bangun gedung baru dan bukan juga untuk bayar gaji pokok pegawai. Jelas ya? Oke, definisinya kita udah paham. Tapi sekarang pertanyaan besarnya, kenapa sih harus ada peraturan baru? Emangnya peraturan tahun 2025 kemarin udah nggak relevan lagi? Nah, ternyata ada 4 alasan utamanya. Pemerintah ingin, 1. Kualitas pendidikan kita makin merata. 2. Pengelolaan dananya harus lebih akuntabel dan benar-benar tepat sasaran. 3. Ada dukungan khusus nih buat sekolah-sekolah di daerah tertentu. Dan yang keempat, ya tentu saja, untuk menyesuaikan dengan aturan hukum yang juga terus berubah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Dana BOSP ini alirannya ada berapa macam sih? Dan yang paling penting, siapa aja yang berhak menerima setiap jenis dana ini? Jadi, dana BOSP ini ibarat kue besar yang dibagi jadi 3 potongan utama. Ada dana BOS, ini untuk jenjang SD sampai SMA SMK. Lalu ada dana BOP PAUD, jelas ya ini untuk teman-teman di PAUD. Dan terakhir, dana BOP kesetaraan. Ini untuk program kejar paket A, B, dan C. Nah, khusus buat dana BOS, ini dipecah lagi jadi 3 jenis. Ini yang menarik. Ada yang reguler, ini buat operasional sehari-hari. Lalu ada dana kinerja, ini semacam bonus buat sekolah yang punya prestasi bagus. Dan yang ketiga, dana afirmasi. Ini khusus untuk membantu sekolah-sekolah di daerah-daerah khusus. Sekarang gimana caranya bisa dapat dana BOS reguler? Syaratnya kelihatannya standar ya, tapi coba perhatikan poin kedua. Data Dapodik harus sudah beres sebelum tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya. Ini harga mati. Lewat dari tanggal itu, wah bisa jadi masalah besar untuk pencairan dana tahun berikutnya. Oke, kita udah tahu jenis dan syaratnya. Pertanyaan berikutnya, gimana sih prosesnya dari yang tadinya cuma angka di kementerian, sampai akhirnya jadi uang yang benar-benar masuk ke rekening sekolah? Yuk kita telusuri alurnya. Dan ternyata alurnya itu lurus dan jelas banget. Pertama, kementerian menghitung besarannya. Rumusnya, biaya per siswa di daerah itu dikali jumlah murid yang valid. Datanya dari mana? Tentu saja dari Dapodik per 31 Agustus. Kalau sudah cocok, dana langsung ditransfer ke rekening sekolah. Nggak pakai mampir-mampir. Efisien kan? Nah, uangnya sudah masuk ke rekening. Eits, tunggu dulu. Tentu ada aturan mainnya. Apa aja yang boleh dibeli dan apa yang nggak boleh. Bagian ini super penting supaya kita nggak salah langkah dalam pembelanjaan. Kita fokus dulu ke dana BOS reguler ya. Di sini ada beberapa pos belanja wajib dan juga batasan-batasan anggaran yang nggak bisa ditawar lagi. Ini harus dipatuhi semua sekolah. Aturan nomor 1, dan ini wajib hukumnya. Minimal 10% dari total dana BOS reguler itu harus dipakai untuk perpustakaan, terutama untuk beli buku. Kenapa? Karena pemerintah serius banget mau meningkatkan literasi siswa. Jadi pos ini nggak boleh diganggu-gugat. Aturan kedua, ini soal kemeliharaan fisik sekolah. Misalnya perbaikan kecil-kecilan, ngecat, dan sebagainya. Nah itu ada pagu anggarannya, yaitu maksimal 20%. Tujuannya apa? Supaya dana BOS ini lebih fokus ke kegiatan pembelajaran, bukan habis untuk renovasi saja. Nah ini dia, perhatikan baik-baik ya. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara sekolah negeri dan swasta, terutama soal pembayaran honor untuk guru atau tendik non-ESN. Sekolah negeri batasnya 20%, sementara sekolah swasta dapat alokasi lebih besar, yaitu sampai 40%. Ini penting banget buat perencanaan anggaran. Oke, kita sampai di bagian terakhir, tapi mungkin ini yang paling krusial.
bagian larangan dan konsekuensi. Apa saja hal yang mutlak tidak boleh dilakukan dengan dana ini, dan apa hukumannya kalau kita sampai telat lapor? Kita semua tahu kalau pelaporan itu penting. Tapi di aturan baru ini, pertanyaannya jadi lebih serius. Apa sanksi finansial yang akan diterima sekolah kalau sampai telat menyerahkan laporan? Coba kita lihat tabel ini. Konsekuensinya jelas banget. Potongan dana. Ini bukan lagi sekedar teguran. Telat lapor di bulan Agustus, dana tahap berikutnya langsung dipotong 2%. Makin lama menunda, potongannya makin besar. Jadi disiplin waktu, pelaporan itu sekarang harga mati. Selain sanksi telat lapor, ada juga daftar dosa besar yang sama sekali nggak boleh dilakukan. Dana BOSP itu haram hukumnya ditransfer ke rekening pribadi, dipinjamkan ke pihak lain, dipakai bangun gedung baru, apalagi untuk beli software pelaporan. Semua ini dibuat untuk mencegah penyalahgunaan sekecil apapun. Nah, itu tadi rangkuman lengkap dari aturan main dana BOSP 2026. Jadi, apa poin utamanya? Kuncinya ada pada detail. Pahami syarat penerimanya, patuhi batas-batas belanjanya, dan yang paling penting, jangan pernah telat lapor. Aturan ini bukan sekedar soal administrasi loh, tapi ini adalah tentang bagaimana kita bersama-sama memastikan setiap rupiahnya benar-benar bermanfaat untuk siswa. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kita semua, apakah RKES kita sudah siap untuk era akuntabilitas yang baru ini?